Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 144. Kamu yang memintaku pergi. Selama beberapa saat Riana terpaku memandangi punggung tegap lelaki itu. Seakan belum percaya, ia masih mengira dirinya sedang bermimpi saat ini. Gali tiba-tiba datang secara mengejutkan setelah 5 tahun berpisah. Tanpa rencana dan tanpa ia duga, menjadi penyelamat untuknya dan Viola. Bayangan masa lalu bermunculan kembali dalam ingatan. Beberapa tahun lalu, setelah menikah, ia berharap bisa menjalankan sholat dengan Gali sebagai imamnya, membentuk keluarga sakinah bersama dan bahagia sampai maut memisahkan. Namun, apa yang ia harapkan justru berbanding terbalik dengan kenyataan. Pernikahannya hancur hanya dalam satu malam. Ketika Gali memulai, Riana baru tersadar dari lamunan. Sepanjang ibadah bersama itu, air matanya terus berderai. Semakin ditahan, semakin deras mengalir. Cukup lama keduanya menghabiskan waktu berdoa, duduk di atas sajadah dengan harapan masing-masing, hingga pada saat Gali selesai, ia menoleh ke belakang dan menatap wajah wanita itu. Riana tampak cukup lelah dan pucat. Gali yakin ia belum makan apapun hari ini. Lelaki itu bangkit, meraih ponsel dan menghubungi seseorang untuk memesan beberapa makanan. Setidaknya untuk saat ini, Riana tidak boleh ikut sakit. Kurang dari 30 menit sudah terdengar suara ketukan pintu. Gali segera membukanya. Seorang pria terlihat datang dengan membawa beberapa kantongan makanan. Selamat malam, saya membawa pesanan Pak Gali. Apa benar ini ruangannya? Tanya lelaki itu. Ya benar, balas Gali sambil membuka dompet dan mengeluarkan sejumlah uang sebagai tips. Terima kasih, sama-sama. Balas lelaki itu tersenyum lebar, kemudian berlalu pergi. Sementara Gali kembali menutup pintu dan meletakkan bungkus makanan di meja. Aku pesan makanan untuk kamu. Seharian ini kamu pasti belum makan. Jangan sampai sakit. Tak ada sautan dari Riana, ia hanya menatap makanan di hadapannya. Dari aromanya saja, ia sudah dapat menebak isinya. Ya, itu makanan kesukaannya dan Gali masih ingat. Terima kasih, tapi aku belum lapar. Sekilas Riana melirik Pio yang belum tersadar. Ibu manapun tidak akan sanggup makan enak sementara anaknya dalam keadaan sakit. Aku tahu kamu sedih memikirkan Pio, tapi kalau tidak makan nanti sakit, bagaimana kamu akan menjaga Pio? Gali memilih duduk di sudut sofa sebelah, membuka salah satu kotak makanan dan menggeser ke hadapan Riana. Pio pernah bilang padaku dia sangat sayang pada bundanya. Dia jualan keripik untuk mengumpulkan uang yang banyak supaya bundanya bisa istirahat dan berhenti bekerja dari bosnya yang galak. Tapi Pio juga belum makan, aku akan makan nanti kalau dia bangun. Pio punya asupan dari cairan infus, sedangkan kamu apa mau diinfus juga supaya ada asupan? Riana terdiam seketika, anggap saja sekarang kamu makan untuk Pio. Kalau dia tahu kamu tidak makan, dia pasti akan sedih. Akhirnya Riana luluh. Riana meraih kotak makanan pemberian Gali dan mulai menyuapkan ke mulutnya. Setiap suapan diiringi isak tangis. Meskipun ia benar-benar sudah menahannya, pemandangan itu membuat hati Gali seperti disayat berkeping-keping. Ingin rasanya ia peluk wanita itu untuk sekedar mengalirkan kekuatan dan berbagai kesedihannya. Tetapi ia sadar siapa dirinya saat ini. Secara hukum, Riana memang masih istrinya, namun secara agama ia bukan lagi siapa-siapa. Aku sudah kenyang, ucap Riana sambil meletakkan kotak makanan ke meja.
Gali hanya melirik kotak makanan tersebut. Riana bahkan makan tidak sampai setengahnya. Kamu yakin sudah kenyang? Riana mengangguk. Selera makannya terasa menghilang saat ini. Padahal itu adalah menu kesukaannya. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu mau yang lain? Biar aku pesankan, tawarnya. Tidak, terima kasih. Oke. Gali meraih kotak makanan yang disisakan Riana dan mulai menyuapkan ke mulutnya. Kenapa makanan itu? Itu kan sisaanku, tanya Riana tanpa berani menatap mata lelaki itu. Tidak apa-apa, Pio bilang tidak baik membuang-buang makanan. Malam semakin larut ketika Galih masih betah memandangi wajah polos Viola. Gadis kecil menakjubkan yang ia temui beberapa hari lalu. Entah mengapa Galih merasa memiliki ikatan dengan gadis kecil itu sejak awal bertemu. Seperti ada magnet yang terus menariknya. Meskipun belum memiliki bukti, namun ikatan batin itulah yang membuat Galih meyakini bahwa Pio adalah darah dagingnya. Benih yang ia titipkan di rahim Riana beberapa tahun lalu. Bangun sayang, Pio bilang mau ketemu ayah kan? Ayah sudah di sini menunggu Pio. Maafkan ayah yang tidak bisa menjaga kamu dan bunda. Sampai kamu harus hidup dalam kekurangan. Galih berbisik di telinga Pio, sangat lembut hingga bisikan hanya dapat terdengar olehnya sendiri. Ia meraih jemari kecil itu dan menciumi punggung tangannya berulang-ulang. Berharap mata yang sedang terlelap itu akan segera terbuka dan menyambutnya dengan senyuman. Gali menyeka ujung matanya ketika pintu kamar mandi terbuka. Riana tampak keluar dari sana dan kembali duduk di sofa. Gali pikir ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara dari hati ke hati. Memohon maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Gali bahkan tak sanggup membayangkan bagaimana Riana menjalani hari-harinya selama 5 tahun ini. Mengandung seorang diri tanpa seorang suami, melahirkan dan merawat Pio seorang diri. Ia bangkit meninggalkan tempat duduknya dan melangkah mendekat. Ketika telah berada di hadapan Riana, ia memilih berlutut di hadapannya. Maafkan aku, semua yang terjadi pada kamu dan Viola adalah karena kesalahanku. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Riana terdiam, lidahnya terasa kaku. Ia hanya menatap lelaki yang sedang berlutut di hadapannya. Ada tanda tanya yang menggebu. Apakah Galih menghabiskan 5 tahun ini dalam kesendirian? Bukankah rasanya sangat tidak mungkin? Ia dikelilingi wanita-wanita dari kalangan atas yang pasti sesuai dengan kriteria menantu ideal untuk keluarganya. Kamu belum menikah lagi? Galih menggeleng pelan. 5 tahun ini aku terus mencari kamu. Maaf karena butuh waktu lama untuk bisa menemukan kamu. Aku merasa menjadi suami yang buruk. Seharusnya aku mempercayai kamu sejak awal. Aku hanya memikirkan sakitku tanpa memikirkan apa yang kamu rasakan. Kamu memilih pergi dan itu adalah kesalahan terbesarku. Cairan bening yang menggenang di bola mata Riana akhirnya meleleh juga. Aku pergi bukan karena marah. Kamu yang memintaku untuk pergi dari hidupmu sejauh mungkin. Aku hanya berpikir bahwa aku tidak ada lagi harganya di matamu. Kamu berhak mendapatkan wanita yang baik dengan masa lalu yang baik. Sedangkan aku hanyalah wanita dengan aib masa lalu yang mungkin tidak akan hilang untuk selamanya. Sebaik apapun aku berusaha, semua orang akan tetap memandangku sebagai wanita yang buruk. Deretan kalimat menyakitkan itu terlintas kembali di benak Galih. Ia berurai air mata, menangis sejadi-jadinya sambil membenamkan wajahnya di lutut wanita itu. Memeluk kakinya, jika boleh meminta, ia berharap Riana akan menghukumnya. Apapun, asal jangan pergi lagi. Maafkan aku, maafkan aku. Aku masih bisa bertahan meskipun seluruh dunia menghakimi aku. Aku masih bisa menahan sakitnya. Tapi saat suamiku sendiri meragukan dan memintaku pergi, aku tidak ada alasan untuk bertahan lagi.
Kamu bertanya ada berapa banyak laki-laki yang sudah aku puaskan di ranjang. Jujur saja, aku merasa sakit, sangat sakit. Karena itulah aku memilih pergi supaya keberadaanku tidak menjadi beban untuk siapapun lagi. Nah, segitu dulu ya bab 144-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.